Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, kembali lagi di channel YouTube Mama Bang. Terima kasih banyak ya buat teman-teman yang udah klik video ini. Terima kasih juga buat teman-teman yang selalu support channel YouTube aku, dan aku ucapkan selamat datang untuk yang baru hadir di channel YouTube Mama Bang. Alhamdulillah tabarakallah, di kesempatan kali ini aku masih bisa sharing video ke teman-teman semua. Dan apa kabar nih mami-mami, bunda-bunda yang ada di rumah? Semoga kalian selalu dalam keadaan sehat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala dimanapun kalian berada. Dan semoga wishlist kita di tahun ini bisa segera tercapai. Amin amin ya rabbal alamin. Oke teman-teman, mohon maaf atas keterlambatan up video, yang dikarenakan ini tuh harusnya kemarin aku up video, tapi qadarullah ada satu dan lain hal, jadi mengakibatkan aku telat upload video. Mohon maaf ya teman-teman yang udah nungguin juga. Oke teman-teman, di sini aku akan sharing kegiatan daily vlog ibu rumah tangga. Alhamdulillah ya teman-teman, meskipun dengan banyak penuh perjuangan, aku maju mundur mau up tentang vlog IRT ya, tapi alhamdulillah di sini aku memberanikan diri ya untuk up video, dan mudah-mudahan kalian suka dan tentunya kalian bisa terhibur ya. Di kegiatan hari ini tepatnya di hari Rabu ya teman-teman, ya di hari Rabu, dan aku edit videonya itu di hari Jumat, jadi mohon dimaafkan ya teman-teman. Nah ini aku kelar nyuci dan alhamdulillah abang juga mau bantu ya, dan ini tuh aku lagi jemur di depan halaman gini teman-teman. Jadi inilah penampakan depan rumah aku. Aku kalau menjemur ya di depan rumah aku teman-teman, karena nggak ada halaman lagi. Kalau dulu di rumah ibu waktu aku belum nikah ya, itu kita jemurnya tuh di atas di loteng ya. Jadi kalau misalkan kepanasan ya nggak basah, kehujanan kalau kehujanan juga nggak basah, dan kalau kepanasan juga cepat kering gitu teman-teman pakaiannya. Jadi kalau di sini juga sama sih, cuman mungkin penampakannya itu agak kurang bagus ya di depan rumah, cuman ya mau gimana lagi, kita nggak ada tempat lagi teman-teman. Nah kegiatan kali ini aku mau sambil sharing ya teman-teman tentang resolusi aku di tahun 2025 ini. Cuman bedanya di sini aku sambil berkegiatan itu sambil cerita resolusi aku aja ya teman-teman. Jadi nggak kayak biasanya itu aku nulis catatan di buku. Dan ini yang bisa aku sharing ke teman-teman semua. Semoga bisa bermanfaat dan menginspirasi. Untuk resolusi aku yang pertama ya teman-teman, itu ada di pencapaian yang belum tercapai aku di tahun 2025, yaitu mudik ke Padang ya teman-teman. Bismillahirrahmanirrahim ya, atas niat keluarga kecil kami, semoga Allah mudahkan dan Allah lancarkan dalam mencari rezeki untuk memampukan kita pergi pulang kampung ke Padang ya teman-teman. Karena dengan keuangan kita yang belum stabil ini, menurut aku anggaran untuk pulang ke kampung halaman, yaitu ke kampung halaman Pak suami, yaitu ke Padang, itu aku membutuhkan anggaran kurang lebih 15 juta. Nah, untuk kondisi 2 dewasa dan 1 anak, tapi untuk anak ini sudah termasuk ongkos ya. Jadi di sini aku akan sedikit jelaskan. Untuk anggaran ongkos ini, kalau hari biasa atau weekday ya teman-teman, itu anggarannya bisa di 800.000 per orang. Dikali 3 itu ada di 2.400.000 untuk ongkos sekali pergi. Nah, karena kita rencana ya tentunya pasti insya Allah ya, tapi kita nggak tahu. Kalau misalkan weekday atau hari-hari besar seperti beres lebaran, kemudian tahun baru atau event-event lain-lain, itu ongkosnya bisa di angka 1 juta. Jadi kita hitung pahitnya aja, untuk ongkos itu 1 juta, dikali 3 orang, itu 3 juta. Dan kalau pulang pergi, itu totalnya 6 juta teman-teman. Next, tentunya karena ini adalah pengalaman kita ya, pulang kampung perdana atau pertama kali, jadi tentunya kita harus membawa oleh-oleh dari Bogor, dan tentunya dari Padang juga kita harus membawa oleh-oleh untuk pulang ke Bogor gitu teman-teman. Jadi di sini aku akan anggarkan untuk budget oleh-oleh pulang pergi itu di 1 juta atau masing-masing 500.000. Kemudian untuk bekal di perjalanan itu kita anggarkan 1 juta untuk sekali pergi. Untuk pemberangkatan kita anggarkan 1 juta, dan untuk bekal perjalanan pulang itu aku anggarkan 1 juta juga. Jadi untuk bekal
pulang pergi itu 2 juta ya teman-teman. Kemudian kita juga menyiapkan bekal di sana yang rencana kita 3 hari di sana. Jadi aku akan anggarkan 1 juta per harinya. Jadi totalnya itu 3 juta ya teman-teman selama 3 hari di sana. Aku juga belum tahu keadaan di sana kayak gimana. Maksudnya aku kan belum pernah merasakan ya kayak hidup di sana tuh kayak gimana, atau bahan-bahan bisa murah, atau anggaran untuk budget makan murah atau enggak, aku kan belum tahu. Cuman di sini aku sedikit bertanya juga ya kepada saudara aku yang sudah berpengalaman pernah pulang ke sana, itu kurang lebih seperti ini. Kemudian di sini ada anggaran untuk sanak saudara di sana teman-teman. Aku anggarkan 1 juta. Jadi aku ngasih ya ke sanak saudara aku di sana, karena tentunya suami aku itu adalah anak ke-7 dari 8 bersaudara. Jadi otomatis nanti pasti banyak ponakan-ponakan di sana. Jadi aku anggarkan 1 juta. Next, sisa 2 juta itu aku simpan untuk pegangan atau mengcover dana hal-hal yang tidak terduga ya teman-teman. Nah, jadi kurang lebih itulah anggaran 15 juta yang harus aku siapkan. Mungkin kalau misalkan hitungan kalkulator aku kalau misalkan mau menghemat mungkin 8 juta atau 10 juta juga cukup. Cuman aku nggak bisa begitu karena ini kan pengalaman pertama aku. Jadi aku nggak tahu. Jadi alangkah baiknya kita menyiapkan dana lebih dibandingkan kurang gitu teman-teman. Nah, jadi segitu aja sedikit sharing aku. Resolusi aku yang pertama, kemudian resolusi aku yang kedua yaitu aku bisa menyiapkan dana darurat minimal 1 kali pengeluaran, atau minimal banget ya aku bisa mengumpulkan 1,2 juta di 1 tahun ini. Nah, makanya aku membuka tabungan berjangka BSI itu bertujuan untuk menyimpan dana darurat aku. Jadi setiap bulannya itu aku auto debit 100.000 di awal bulan. Nah, nanti di akhir tahun bisa terkumpul 1,2 juta. Mudah-mudahan Allah lancarkan ya teman-teman dan tidak ada halangan. Jadi segitu aja resolusi finansial keuangan aku yang aku punya ya teman-teman. Jadi hanya ada 2 kategori aja, dan aku juga tahun ini nggak mau muluk-muluk untuk perencanaan keuangan atau target-target yang aku capai. Jadi mudah-mudahan 2 target itu bisa tercapai. Amin, amin, amin ya rabbal alamin. Nah, jadi kegiatan hari ini bisa teman-teman lihat ya, itu ada kegiatan abang pengen mancing, dan alhamdulillah ini abang nggak dapet karena ini kan yang dapat mamanya teman-teman. Jadi aku sharingnya sambil bercerita aja ya, bisa teman-teman lihat itu kegiatan aku. Jadi aku sedikit refreshing karena suntuk banget aku di rumah mulu, jadi aku keluar ke tempat bapak aku. Dan terima kasih banyak ya buat teman-teman yang udah mantengin video aku sampai selesai. Semoga sharing kali ini bisa bermanfaat dan bisa menginspirasi, tentunya bisa menghibur kalian semua. Mohon maaf jika ada salah kata karena aku hanya manusia biasa, dan sampai bertemu di video selanjutnya. Bye bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.